yang ingin bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya langsung? Oke, monggo Mas, silahkan. Mau pakai mic? Kasih 2 kalau mau pakai mic. Oh ya, boleh. Nyoh tenanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Bima Pakusadiwa. Di sini untuk topik pemimpin begitu, mungkin pertanyaan saya simpel, tetapi ini masih menjadi pertanyaan yang belum bisa saya jawab dari dulu. Jadi pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Jadi kan ada pemimpin yang cuma sekedar kayak kamu jadi ketua gitu, tapi belum ada skillnya. Nah dari ini tuh, benarkah pemimpin itu memang sudah dilahirkan, ditakdirkan, atau udah menjadi bakat, atau manusia biasa bisa menjadi pemimpin, dididik, atau dalam perjalanannya seperti itu? Terima kasih, begitu saja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang sebetulnya kalau yang ada, kalau bicara teori tentu pernah muncul beberapa teori, dan nampaknya teori yang terbaik untuk menjawab pertanyaan tadi adalah sebenarnya perpaduan dua-duanya. Memang ada yang sifatnya pembawaan, ada pembawaan itu artinya memang bisa dari latar belakang keluarga, dari latar belakang bapak dan ibunya yang memang punya karakter seperti itu. Dan yang kedua ditambah lagi dengan dididik, dilatih. Karena kalau cuma mengandalkan pembawaan tanpa skill yang secara khusus dilatih, ada bagian-bagian yang mungkin bisa luput. Tetapi kalau cuma dilatih saja, tidak punya basic juga dan pembawaan yang baik, juga hasilnya tidak akan optimal. Maka akan muncul nanti akan ada yang berada pada posisi ideal. Ideal itu berada pada posisi dua-duanya, ini dua lagi ya. Dua-duanya memang bagus. Artinya dari sisi pembawaan, dan yang kedua pembentukannya. Kalau kita lihat Nabi SAW juga tetap mempertahankan beberapa sahabat yang sebelum masuk Islam, mereka di zaman jahiliyah dikenal sebagai pemimpin. Tentu makna pemimpin tidak selalu maknanya pemimpin struktural ya, kultural juga bisa. Artinya dia tokoh di masyarakat, kepala suku, atau kemudian dikenal sebagai tokoh di Mekah yang memegang kunci Ka'bah dan berperan-peran strategis lainnya. Nah, mereka berada pada posisi-posisi seperti itu dipertahankan. Ketika masuk Islam juga dipertahankan, tapi Nabi SAW juga melakukan interaksi-interaksi agar kemampuan itu terbentuk. Tidak mungkin orang sekelas Usamah bin Zaid bin Harithah, yang menurut riwayat ada yang mengatakan baru cuma 17 tahun, ada yang mengatakan dia pendapat yang berkembang angkanya tidak jauh dari angka 17 tahun. Sudah berada pada posisi langsung diberi amanah menjadi panglima pasukan. Ini kan perannya luar biasa. Kemudian yang jadi pasukannya ada sahabat-sahabat senior. Kan yang jadi pasukannya bukan anak-anak 17 tahun, 18 tahun, atau anak di 16 tahun, 15 tahun. Ada yang lebih senior dan jauh lebih senior. Bukan cuma lebih seniornya, grade-nya cuma di atasnya dikit, jauh. Ada yang dari sisi usia 2 kali lipatnya. Ada yang dari sisi pengalaman di medan tempur juga bukan baru sekali 2 kali. Ya, ada yang beberapa kali lipatnya. Tapi kenapa Nabi SAW memilih Usamah? Kok bukan sahabat yang lain? Nah, kalau kita mencermati dari sirah Nabawiyah, banyak contoh-contoh Nabi SAW memberdayakan itu. Termasuk juga ketika sahabat yang ditugaskan ke Yaman, ditugaskan ke Madinah, Nabi SAW melihat ada beberapa sahabat punya potensi di situ dan lalu dikirim. Bedanya kalau kita ini ya, di zaman sekarang ini kalau kita lihat ustadz-ustadz, tentu kalau levelnya dibanding beberapa sahabat yang dikirim Nabi SAW jauh sekali. Sahabat dikirim 1 orang bisa mengislamkan 1 kota. Ya, pergi ke Yaman mengislamkan penduduk Yaman, pergi ke Madinah mengislamkan penduduk Madinah. Nah sekarang Ustadz pergi ke jangankan 1 kota, kecamatannya nggak bisa. Ya, sekecamatan aja kadang-kadang nggak bisa mengislamkan 1 kecamatan, atau turunkan lagi kelurahan. Bahkan ada yang se-RW saja nggak bisa. Turunkan lagi RT.
Nah, artinya memang Nabi SAW melihat potensi-potensi itu. Makanya Nabi SAW orang yang sangat paham betul potensi-potensi, ada yang potensinya memang berada pada posisi kepemimpinan. Tapi kemudian tadi ini untuk menguatkan argumen tadi adalah ketika Nabi SAW bertemu dengan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau paham betul Abu Dzar ini orang yang memang kalau diberi amanah kepemimpinan nggak bisa. Makanya tidak diberi amanah kepemimpinan. Tapi beliau orang soleh luar biasa. Orang yang bertakwa, orang yang soleh, orang yang sangat hati-hati, tapi tidak diberi amanah kepemimpinan. Karena ada orang yang soleh, ada orang yang baik, tapi baiknya untuk dirinya. Nah ini nyambung dengan tema tadi. Jadi pemimpin itu nggak cukup, misalnya saya ini rajin sholat 5 waktu, saya rajin sholat malam, saya rajin puasa sunnah. Alhamdulillah bacaan Quran saya minimal 3 juz per hari. Nggak cukup itu. Kalau cuma hanya sampai di situ, karena itu kebaikannya untuk dirinya sendiri. Yang kita butuhkan, yang kemaslahatannya, kebaikannya juga untuk orang lain. Makanya dibutuhkan kesolehannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, karena kalau cuma hanya seperti itu, ya banyak. Dan Nabi SAW tidak pernah memberikan amanah kepada sahabat yang seperti itu. Kalau mau lihat kesolehan dan ketakwanya Abu Dzar, luar biasa itu. Ya dia termasuk ukuran kesolehan kan dalam masalah harta. Itu sangat hati-hati dengan masalah harta. Jadi kalau suruh jadi pemimpin nggak bisa. Nah ini menguatkan yang tadi. Jadi sebenarnya dua-duanya diperlukan. Kalau ditemukan ini ideal. Nah sekaligus juga ini supaya pertanyaan ini juga bermanfaat bagi kita ke depan. Bagusnya kita juga mulai berpikir sejak sekarang. Kira-kira menyiapkan pemimpin untuk jangka, bukan cuma kalau jangka pendek sudah jelas ya, kalau 17 April kan pilihannya cuma 2. Ya. Nah, itu kalau 17 April. Tapi coba kita persiapkan lagi untuk yang jangkanya agak panjang. Atau jangka agak menengah ya, menengah dan jangka panjang. 2024 itu kan bertepatan dengan 100 tahun berakhirnya khilafah. 2024. Ya 5 tahun lagi. Bisa nggak nyiapkan pemimpin ini untuk 5 tahun ke depan? Kita dari umat Islam nyiapkan yang tentu dicari bibit unggul yang tadi yang kita sebutkan. Artinya memang potensinya sudah bagus. Potensinya sudah bagus artinya dari sisi keagamaan dia dikenal baik, punya pemahaman keagamaan yang standar, tapi juga penguasaan pada bidang-bidang yang diperlukan untuk posisinya sebagai seorang pemimpin itu menjadi sesuatu yang mutlak dimiliki. Misalnya di zaman sekarang kriteria pemimpin itu kan kalau di negara kita sangat diperlukan orang yang punya penguasaan bahasa asing. Itu diperlukan karena memang masalahnya ternyata jadi kendala kalau berkomunikasi dengan orang dan tidak menguasai bahasa asing. Artinya itu kita bicara bagaimana kita berharap pemimpin yang baik di 2024, 2000 dan seterusnya. Sehingga kita bisa punya sosok pemimpin yang selain tadi kuat, amanah, juga bisa membawa Indonesia berada pada posisi yang diperhitungkan di dunia internasional. Kan kita sekarang ini lihat kalau di tingkat internasional lihat ada Turki, orang menyebutnya Erdogan lagi, kapan gitu dari Indonesia gitu ya. Dan kita berharap, dan kita wajar kalau berharap seperti itu karena kita mayoritas. Mayoritasnya muslimnya kalau dibanding Turki kan jelas lebih banyak kita dari sisi jumlah penduduk muslimnya. Wajar kalau kita berharap seperti itu. Nah, kalau itu tentu kalau bicara kepemimpinan di negara kita dan yang terdekat di 17 April dan di 2024. Kalau sebagian merasa bahwa wah saya ini kayaknya belum siap di 2024, ya nggak apa-apa. Silakan nanti mempersiapkan berikutnya 2029. Ya gitu. Jadi kalau memang belum siap di 2024, silakan nanti disiapkan ke 2029. Dan dari sejak sekarang bisa mempersiapkan kira-kira kalau untuk jadi pemimpin tuh apa saja yang diperlukan. Misalnya latihan
sejak sekarang bersihkan lisan kita dari penyakit yang namanya berbohong. Ya. Jadi jangan sekali-kali membenarkan kebohongan untuk apapun dalam diri kita, dalam interaksi kita dengan orang lain, sampai sekecil apapun. Kadang-kadang berbohong itu, berbohong yang sederhana, misalnya sudah makan belum? Kita bisa menjawab dengan jawaban yang benar dan bisa jawaban dengan jawaban yang berbohong. Karena masih kepingin makan, kita mengatakan belum, yang itu maksudnya. Belum yang itu maksudnya yang disuguhkan padahal sudah makan. Ada bohong-bohong yang ada beberapa jenis bohong yang menggunakan kalimat tertentu yang dipahami orang dengan yang kita ucapkan, yang kita maksudkan itu berbeda. Namanya tauriyah. Jadi ingat kisahnya Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala-berhala yang banyak. Kemudian ketika menghancurkan berhala-berhala yang begitu banyak, lalu beliau mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ketika ditanya siapa yang melakukan itu, yang melakukan kabiruhum, yang paling besar di antara mereka, Karena yang kecil-kecil dihancurkan, tinggal berhala yang paling besar. Itu makna yang pertama. Tapi makna yang kedua, beliau ketika menyampaikan itu sambil pegang menghancurkan pakai kapak. Lalu beliau mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza, tapi sambil menunjuk menggunakan ibu jarinya. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Maksudnya apa? Waktu pas menghancurkan itu yang menghancurkan itu ini. Ibu jarinya dulu. Sebab nggak mungkin kita menghancurkan menggunakan kapak kalau tanpa ibu jari. Coba aja lo pegang tanpa ibu jari. Kan susah itu yang begini terus nggak ada ibu jarinya. Nah, yang dimaksudkan itu, tapi yang dipahami oleh orang berbeda. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu orang kadang-kadang terpaksa melakukan itu, tapi kondisi itu sangat darurat. Tidak semua kondisi dibolehkan. Misalnya ada orang yang bertengkar, lalu yang satu mengejar yang lain sampai mengancam nyawanya, dikejar sambil bawa celurit. Nah, karena kita ingin menyelamatkan nyawa orang, karena bagaimanapun pertengkaran kan penyelesaiannya bukan dengan cara dibunuh, ya, termasuk tidak dibenarkan kalau misalnya orang keberatan dengan kehadiran imigran di New Zealand, lalu caranya ditembaki, itu nggak jelas, nggak benar. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau misalnya kita ingin menyelamatkan orang itu lari, pas lari, kemudian kita lagi duduk di sini, begitu yang ngejar datang, kemudian kita berdiri begini. Pada saat berdiri, orangnya datang nemui, begitu datang nemui dan nanya, lihat si fulan nggak? Apa jawaban kita? Kita bisa menjawabnya dengan mengatakan, sejak saya di sini saya nggak lihat. Betul nggak? Ya. Sejak saya di sini saya nggak lihat. Karena tadi lihatnya di mana? Pas di sini. Ya. Pas di sini lihat, karena tadi lewat terus sudah sembunyi, terus setelah itu bergeser. Jadi kalimat ketika mengatakan di situ benar, karena memang di sini. Jadi sampai ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa, itu pun tidak menggunakan kata yang betul-betul sepenuhnya bohong. Nah, yang jadi masalah adalah kalau untuk bohongnya untuk menutupi kesalahan, menutupi kelemahan, menutupi kekurangan, apalagi menutupi kebohongan sebelumnya yang amanah-amanahnya tidak ditunaikan. Begitu ya, Allah alam. Ada lagi yang Watuk Mas mau bertanya langsung? Watuk. Iya, terima kasih ini atas pertanyaannya. Ini terkait dengan fenomena salah jurusan. Iya, memang kalau melihat penelitian di beberapa perguruan tinggi, angka yang salah jurusan seperti ini sangat tinggi ya. Faktornya banyak, diantaranya adalah informasi yang tidak cukup sampai kepada siswa kelas 3 SMA atau yang sederajat, madrasah aliyah dan yang lainnya, tentang program studi yang akan dipilih. Coba misalnya ketika kita dulu SMA kelas 3,
membedakan geodesi dengan geologi itu apa itu? Kan bingung gitu. Dengan geografi terus bedanya apa itu? Kan sama-sama geo semua itu. Geografi, geodesi, geologi. Itu ada semua itu. Ini ada yang satu fakultas, ada yang ternyata ini masuk fakultas teknik dan jurusan itu kalau di UGM. Sebenarnya kalau geografi dia fakultas, kemudian ada jurusan ternyata nanti itu pun ada yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Nah lingkungan juga ternyata ada yang masuk fakultas ini dan ada yang masuk fakultas sana. Ya kan bingung juga dan kita nggak mendapatkan informasi yang memadai tentang itu. Ya kita cuma dapatkan informasi kalau beberapa fakultas memang ada yang cukup jelas ya. Nah itu faktor apa yang dominan. Nah tetapi sebetulnya begini, kalaupun sudah terlanjur seperti itu, sudah terlanjur masuk dan kalau mau dan berkeinginan untuk pindah pada semester pada tahun berikutnya setelah menjalani semester 1, semester 2 kok kayaknya bukan bidangnya di sini, lalu tahun depan nyoba lagi, tentu itu jadi pilihan dan alternatif ya. Tapi kalaupun tidak, yang perlu kita coba ubah mindsetnya begini. Yang pertama, bahwa sebetulnya semua jurusan yang ada dimanapun kampusnya, 18 fakultas di UGM, sekian fakultas di UNY dan semua kampus-kampus yang ada di Jogja ini sebetulnya bisa menjalankan fungsi ilmu thalabul ilmi fardu kifayah. Bahwa kita membutuhkan itu. Membutuhkan orang yang ahli di bidang manajemen, orang yang ahli di bidang ya tadi geodesi, geografi, geologi dan kalau ada geo-geo yang lain. Dan kita menjalankan fungsi fardu kifayah ini sebetulnya kontribusinya untuk umat dan pahala untuk kita ini besar. Kalau masalah nah ini poin keduanya, kalau masalah berat atau dan ketidakcocokan kadang-kadang sebetulnya karena kita sudah membayangkan sesuatu yang ternyata berbeda. Tapi ketika kita mencoba menjalaninya ada kondisi-kondisi berat seperti itu bisa dijalani dan terus dihadapi. Karena begini, sama juga dengan saya sampaikan ini sama dengan yang belajar ilmu-ilmu yang sering dinamakan ilmu syar'i atau ilmu agama atau apapun namanya. Yang milih fakultas misalnya sekarang ada yang masuk fakultas syariah. Kan nggak semuanya yang masuk fakultas syariah juga mendapatkan gambaran yang sama juga tentang fakultas syariah itu belajar apa aja sih. Pas begitu masuk fakultas syariah belajar usul fikih kok susah sekali. Kayaknya saya salah jurusan ini. Sebenarnya yang lebih pas itu sirah nabawiyah, tarikh sejarah Islam. Karena kalau sejarah itu lebih enak daripada kita belajar usul fikih. Usul fikih itu banyak mengasah kemampuan otak dan kalau orangnya nggak cukup cerdas berat. Karena bermain logika yang tidak sederhana. Contohnya begini misalnya, sama nggak dengan sekarang gini kalimatnya tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan berhukum dengan tidak berhukum dengan selain hukum Allah. Ini kan perlu kecermatan. Atau yang lebih gampang, lebih sederhana begini, misalnya Ahmad berangkat ini subuh ke masjid ya, pas setelah azan subuh berangkat ke masjid, di jalan dia melihat anjing menjilat kakinya. Pertanyaannya, wudunya batal apa enggak? Nah, ada yang langsung menjawab batal, tapi ada yang mengatakan sebentar, kakinya siapa? Nah, itu tandanya usul fikihnya udah main ya. Kan kalimatnya Ahmad berangkat ke masjid lalu melihat anjing menjilat kakinya. Kalau cuma menjilat hanya anjingnya menjilat kakinya dan Ahmad cuma lihat, masuk batal. Kan cuma lihat itu. Ya. Kalau lihat ya nggak apa-apa. Ini melihat anjing kan nggak apa-apa. Masuk melihat anjing batal. Ini melihat anjing mau menjilat, mau apa saja kan namanya melihat kan, maafnya menjilat anjing seperti itu kan nggak batal. Nah, tapi kalau tidak terbiasa kita akan cepat menentukan dan memberikan pernyataan. Nah, kalau orang belajar fikih dia akan berlatih
ada hal-hal seperti ini dan membutuhkan kecermatan. Makanya kenapa tidak semua orang yang belajar fikih ketika sudah masuk fakultas syariah juga ketika sampai selesai bisa juga menguasai fikih. Ada yang menguasai dengan sangat baik, ada yang agak menguasai, dan ada yang kurang menguasai. Karena apa? Karena begitu sudah menjalani ternyata fikih juga susah juga. Nah, pindah lagi ke kalau fikih kayaknya susah, dan yang enak itu kan belajar sejarah. Kalau sejarah kan cerita. Nah, saya ini pindah fakultasnya sejarah Islam atau SKI, sejarah kebudayaan Islam. Pas pindah ternyata belajar sejarah juga ternyata susah. Karena belajar sejarah juga kalau yang mendalami sejarah kan harus mengenal dan menghafal nama-nama, tempat, waktu, kemudian hubungan antar bagian per bagian. Ketika ketemu dengan nama, misalnya ada Abu Hurairah. Nama Abu Hurairah, atau tadi kita mengenal tadi nama Usamah. Sebentar, Usamah ini bapaknya Zaid. Zaid bin Harithah ini kan dulunya budak. Dan budaknya budaknya Khadijah. Ini hadiah dari pamannya. Pamannya yang dapatkan beli dari itu kan, nah, bicaranya panjang meskipun pembahasannya tentang Usamah, rangkaian itu harus diketahui alurnya dari awal sampai akhir. Nah, ini juga jadi kesulitan tersendiri dan tidak semua orang suka dengan pembahasan yang harus menghubung-hubungkan sampai begitu banyak. Nah, lalu yang mudah mana? Ya sebetulnya nggak ada yang mudah. Ya, nah inilah yang tadi Anda sampaikan poin keduanya. Kadang-kadang kita yang perlu memaksakan diri, mau meluangkan waktu, bekerja keras, melalui masa-masa berat belajar, sampai kita akhirnya mencintai ilmu yang kita pelajari. Kadang-kadang kita harus sampai melawan rasa kantuk, kemudian membaca dengan jumlah buku yang harus banyak, lalu agak rajin mencatat, kemudian banyak berkonsultasi, tanya dan seterusnya, sampai akhirnya betul-betul kita menguasai. Dan sebetulnya semua ilmu ada bagian-bagian yang terasa berat. Kalau saya berpikir insya Allah tidak terlalu masalah kalau kita merasa bahwa bergesernya dari fakultas yang kita inginkan tuh bergeser yang tidak terlalu jauh ya. Dan insya Allah semuanya juga punya kontribusi untuk umat. Apalagi pertanyaannya tadi, kalau sudah terlanjur ini semester terakhir gitu baru merasa ini salah jurusan, baru mengaku itu ada pertanyaan itu ya. Baru mengaku bahwa ini salah jurusannya pas mengerjakan skripsi nggak selesai. Ini alibi ya. Cari pembenaran, merasa bahwa ternyata dicoba begini nggak selesai, nggak coba sini nggak selesai. Sebetulnya bisa jadi ya kitanya aja kurang kurang sungguh-sungguh, kurang serius, kurang meluangkan waktu. Nah, meskipun saya juga termasuk yang nggak selesai juga, ya mohon doanya, saya juga disertasinya belum selesai juga nih. Dan kalau ditanya semester berapa ya mungkin sudah sama juga itu ya. Semester berapa ya saya juga susah menyebutnya deh. Pokoknya jawabannya semester terakhir. Ya mudah-mudahan ini semester terakhirannya segera selesai dan semua kita nanti bisa beralasan dengan macam-macam, tapi ya tetap kita selesaikan. Gitu ya. Jazakallah khair Ustadz untuk jawaban dan penjelasannya. Ini ada 2 pertanyaan dari kertas. Jadi dari Ahwat memberikan 2 pertanyaan yang ditulis dengan kertas. Iya, 2 kertas juga dan 2 pertanyaan. Ini ada buktinya. 2 ini loh, nih. 2 kertas. 1 di saya. 1 di saya. Dimaskan. Jadinya 1 tambah 1 sama dengan 2. Mantap. Pinter. Silahkan. Jenengan dulu Mas. Yang pertama, yang kedua? Yang kedua dulu lah. Saya yang kedua aja. Yang kedua dulu. Yuk kabeh yuk lurup ya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara membedakan petunjuk Allah dengan bisikan setan? Apa tanda-tandanya kalau hal tersebut merupakan petunjuk dari Allah? Pertama, kalau kita punya pengetahuan agama sesuai dengan porsi kita, yang namanya petunjuk Allah pasti sejalan dengan syariat yang telah diturunkan. Bisa dalam bentuk mimpi, bisa dalam bentuk bisikan,
pasti sejalan dengan syariat, artinya tidak mungkin menyimpang. Maka kalau ada mimpi yang tidak sejalan dengan syariat, berarti jelas tidak mungkin petunjuk Allah. Misalnya ada ajakan atau ada bisikan-bisikan untuk mengerjakan sesuatu tapi melanggar syariat. Itu yang pertama, bisa dibedakan dengan apakah sejalan dengan tidak. Lalu yang kedua, kalau kondisi seperti itu kita masih bingung, disinilah fungsi 2I. Nah, 2 lagi. 2I. Namanya yang pertama istikharah, yang kedua istisyarah. Istikharah itu artinya kita minta bimbingan pada Allah SWT. Kita bisa dalam bentuk sholat, berdoa, minta bimbingan supaya diberikan kemantapan bahwa kalau ini memang petunjuk dari Allah SWT, kita minta diberikan kemantapan. I yang kedua istisyarah. Istisyarah ini kalau bahasa kita ya sama dengan musyawarah, artinya minta saran, minta masukan, konsultasi. Nah, ini bisa dimanfaatkan lewat orang-orang yang bisa punya pengetahuan agama atau juga punya pengalaman lebih dulu dari kita pada bagian tersebut. Misalnya kita merasa bahwa ini masuk ruang yang betul-betul kita baru dan belum punya pengalaman di situ. Kalau yang berkaitan dengan rumah tangga ya tanya pada yang sudah pernah berumah tangga, supaya kita tahu. Tapi cari orang yang memang kalau kita istisyarah, cari orang yang mau jujur, mau terbuka dan betul-betul ingin kebaikan pada kita dan tidak menyembunyikan sebagian lalu membuka sebagian. Karena begini, kan bisa jadi misalnya kita lihat ada orang kok rajinnya luar biasa ke masjid, terus tanya kok bisa ini rajinnya luar biasa ke masjid ya, lalu disampaikan ternyata rajin ke masjid itu karena sekarang alhamdulillah istrinya sudah lebih dari 1, jadi istrinya 2 terus jadi rajin ke masjid. Wah, dia bilang luar biasa, saya aja yang gini baru 1 nggak serajin beliau ini. Terus akhirnya udah dia nyarankan, makanya kalau ingin rajin ke masjid tambah istrinya. Nah, ternyata setelah menikah lagi kadang-kadang dimarahi di istri pertama, kemudian dimarahi juga di istri kedua, akhirnya kemudian pergi ke masjid. Jadi ternyata ke masjidnya itu karena nggak dapat tempat tinggal, jadi akhirnya nginepnya di masjid. Nah, nggak diceritakan ternyata pas begitu ketemu di masjid, jadi sekarang saya baru paham, jadi dengan rajin ke masjid itu karena ternyata sebabnya. Nah, ini namanya menyembunyikan ini. Jadi sebetulnya ada bagian-bagian yang tidak disampaikan. Nah, kalau bisa istisyarah pada orang-orang yang memang mau bercerita pada kita hal-hal yang bisa memberikan kebaikan pada kita. Nah, kemudian yang terakhir, biasanya kalau bisikan setan itu dia akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada diri kita ketika kita perkuat ketaatan kita. Terutama kalau nasihatnya Syekh Abdul Aziz At-Turaifi, ibadah-ibadah tersembunyi kita, ibadah sir kita. Ibadah sir itu artinya ibadah yang kita lakukan tidak diketahui orang lain. Salat malam kita, zikir-zikir kita, wirid kita, doa-doa kita. Ada ibadah-ibadah yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, kalau itu kita perkuat, masih akan menimbulkan ketidaknyamanan pada hal-hal yang menjadi bisikan setan. Nah, itu sarannya. Allah. Jazakallah khair satu jawabannya, yaitu ya jangan lupa 2I, ada 2I. Sekarang pertanyaan yang kedua Ustadz, yang dari kertas tadi itu yang pertama, ini yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya Ahwat, ingin bertanya berhubungan dengan politik. Ahwat. Enggak, ini bukan saya. Ini yang nanya. Ini yang nanya. Oh ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya ingin bertanya. Ini Ustadz katanya, bukan saya yang bertanya. Saya ingin bertanya berhubungan dengan politik. Waduh. Bagaimana dengan mereka yang saat ini menggunakan agama untuk kepentingan politik? Mohon jawabannya Ustadz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menjawab ini tentu ada beberapa. Pertama, istilah menggunakan agama untuk kepentingan politik itu bisa ditafsirkan beragam. Ya.
Ya, bisa ditafsirkan beragam. Jadi karena bahasa ini belakangan muncul ya. Dan kadang-kadang ada yang mewanti-wanti untuk tidak menggunakan agama ke ranah politik, tapi juga tidak konsisten. Ya, minta orang lain untuk jangan bawa-bawa agama ke politik, jangan menggunakan agama dan kamuflase agama untuk kepentingan politik, tapi dalam praktiknya ya juga begitu gitu, melakukan hal yang sama. Dan simbol-simbol agama digunakan. Kalau yang terjadi seperti ini sebetulnya kita nggak perlu membuang energi terlalu banyak, karena ya kita melihat bahwa inkonsistensi ini sudah cukup untuk menjadi jawaban. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengenalkan metode bahwa menjawab argumennya orang yang punya penyimpangan pemikiran atau apapun bentuknya, kadang-kadang cukup dengan mencermati apa yang diucapkan sebelumnya dengan yang diucapkan sesudahnya, atau antara yang diucapkan dengan yang diperbuat. Kadang-kadang jawabannya sudah terdapat pada ucapan mereka sendiri. Jadi nggak perlu menjawab dengan membuat kita pakai dalil, pakai itu terlalu mewah ya kalau dikasih ayat Quran, dikasih hadis itu. Sayang gitu. Ya, terlalu mewah ayatnya dikasih Quran dan hadis, sementara mereka juga nggak akan yang dikasih Quran, dikasih hadis juga nggak akan mendengarkan dan nggak akan menjadikan itu sebagai landasan dalam kehidupan mereka. Nah, itu bagian pertamanya. Kalau yang seperti itu maka tidak perlu diberikan porsi jawaban yang terlalu banyak. Ini bagian pertamanya. Yang kedua, ini kok dua terus ya? Berkaitan dengan argumen seperti ini, memang ada sebagian yang keberatan. Mereka tidak ingin agama dibawa-bawa ke ranah politik. Sama juga dengan ketika membawa agama ke ranah ekonomi. Ya, mungkin sebagian sempat melihat ada seminar yang diselenggarakan di sebuah kampus, dan penelitian yang dilakukan mencoba untuk melihat hubungan antara radikalisme dengan pembangunan rumah-rumah atau pemukiman berbasis komunitas atau agama. Artinya ini dianggap benih-benih radikalisme. Kan aneh. Dan mereka bilang bahwa bangun rumah ya bangun aja, nggak usah bawa-bawa agama. Lah, apa nggak boleh gitu? Misalnya sekarang kita beberapa kawan-kawan yang ada di sini, lalu kemudian ada yang punya kemampuan di bidang ekonomi, ada yang satu lagi punya kemampuan di bidang arsitek, ada yang kemampuan di bidang dan seterusnya. Lalu kita berkolaborasi, yuk kita bikin perumahan. Lalu perumahan yang berlabel Islam. Nah, ini dianggap apa? Punya hubungan dengan radikalisme. Dan mereka ingin bahwa kalau bikin perumahan nggak usah bawa-bawa agama. Kan kita jadi, kok jadi sewot gitu ya? Karena bikin rumah ya terserah aja, mau bikin rumah dengan pendekatan apa kan boleh. Dan itu sudah banyak contohnya. Kita yang dokter-dokter kita bikin perumahan dokter, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, nggak usah dipersoalkan. Perumahan karyawan, ya perumahan dosen, perumahan dan seterusnya, nggak apa, biasa aja, dan nggak ada masalah. Nah, tapi ketika berlabel dan berbau syariah dan membawa nama Islam, ternyata ada yang menghubungkan itu dengan radikalisme. Jadi sebetulnya kalau kita melihat seperti ini berarti ada persoalan pada sebagian yang memang mereka tidak ingin Islam bangkit di wilayah ekonomi, di wilayah politik, seperti yang disampaikan oleh Profesor Hamka dulu. Kalau umat Islam hanya cuma sholat di masjid, jadi pokoknya sholat ke masjid, wirid, zikir, pulang. Jangan ngurusi masalah politik, jangan bicara masalah ekonomi, maka insya Allah aman. Ya, artinya aman, nggak akan diawasi, nggak akan diintili dan diinteli. Itu aman, sholat aja terus pulang, berangkat ke masjid, sholat, ba'da sholat zikir, ba'da sholat, kemudian setelah itu pulang. Tapi jangan bawa-bawa urusan agama ke ranah-ranah tadi. Nah, sementara kita umat Islam memang tidak bisa melepaskan hal tersebut, karena memang bagi kita
keberagaman kita yang menuntut kita untuk masuk ke wilayah-wilayah tersebut. Sebab susah kita mau tidak membicarakan masalah politik, ekonomi, dan semua bagian kehidupan kita, sementara syariatnya ada. Dan ini yang membedakan din Islam dengan agama lain. Pada agama kita, memang ada yang namanya fikih. Dan fikihnya masuk ke wilayah itu. Ada namanya siasah syariah. Dan insya Allah nanti beberapa hari ke depan ada kajian dan tempatnya di sini. Ini sekalian mengulang tadi yang sudah disampaikan informasinya. Ini kan bagian dari bagaimana kita mengenalkan yang itu memang ada dalam ajaran agama kita. Kalau masuk ke bahasan fikih, kita tidak mungkin fikihnya cuma toharoh, cuma sholat, puasa, zakat, dan berhenti sampai di haji. Karena setelah itu ada bahasan berikutnya. Kan kita nggak mungkin bahasanya fikih ibadah tok gitu ya. Fikih itu ada dua, fikih ibadah, fikih muamalah. Silakan cari buku fikih apapun, mazhabnya apapun, selalu dibagi dua itu. Fikih ibadah, fikih muamalah. Bahkan porsi fikih muamalah, kalau melihat ukuran bukunya, ukuran dan cakupan bahasannya, lebih luas bahasan fikih muamalah ketimbang bahasan fikih ibadah. Dan anehnya, kalau sudah masuk ke beberapa wilayah tadi, mereka minta tolong jangan bawa masalah tersebut ke wilayah-wilayah tadi. Sementara fikih muamalah tergantung ulamanya. Ada sebagian mazhab yang menempatkan bab pertama di fikih muamalah apa? Nikah. Itu bab pertama di fikih muamalah. Ada sebagian ulama yang lain menempatkan bab pertama di fikih muamalah apa? Jual beli. Setelah jual beli baru nikah. Ini mengisyaratkan bahwa sebelum nikah cari modal dulu. Ya. Dengarkan ya. Cari modal dulu baru menikah. Tapi itu muamalah semua. Dan kita nggak mungkin nggak memasukkan dan masukkan agama ke wilayah-wilayah tadi. Bahkan Nabi SAW menjadi seorang entrepreneur menurut sebagian kalangan kan lebih panjang daripada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW sebagai seorang entrepreneur dari sejak mulai menggembala lalu berbisnis itu lebih dari 23 tahun. Sementara jadi Nabi dan Rasul cuma 23 tahun. Maka pada saat masuk ke bahasan fikih muamalah, masuk bahasan jual beli, beliau pengalaman, bukan orang baru. Dan masuk ke bahasan tentang curang dalam jual beli. Beliau bukan orang baru di dunia bisnis. Jualan curang itu gimana caranya? Beliau kenal. Artinya beliau tahu orang-orang yang curang itu gimana cara curangnya. Karena memang beliau juga dulu dagang dan beliau tahu orang yang curang dan beliau tidak mau melakukan itu. Nah, ini yang tidak mungkin kita hindari karena nanti dalam fikih muamalah ada bahasan siasah syariah. Dan bahasan siasah syariah nanti dari mulai yang namanya pengangkatan pemimpin sampai dengan menurunkan pemimpin. Ada namanya azl, menurunkan pemimpin. Tidak taat kepada pemimpin itu apa bentuknya? Dalam bahasan fikih muamalah dibahas itu. Jadi sekali lagi saya juga meluruskan, kalau ada tulisan yang beredar di media sosial bahwa bentuk ketidaktaatan kepada pemimpin selalu diidentikan dengan khawarij adalah penyimpangan. Maksudnya penyimpangan pemahaman bahwa yang tidak taat kepada pemimpin itu ada beberapa jenis. Ada orang fasik, ada khawarij, tapi ada ahlul haq. Ada ahlul haq juga yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Maka tidak benar kalau semua yang tidak taat kepada pemimpin dikatakan sebagai khawarij. Coba lihat di zaman sahabat. Di zaman sahabat Nabi SAW. Siapa yang tidak taat kepada dan sampai keluar tidak mau baiat kepada Ali bin Abi Thalib? Sahabat. Dan ini sahabatnya bukan kelas-kelas kayak kita ini. Jauh di atas kita ini. Dan tidak mungkin kita mengatakan sahabat khawarij. Enggak mungkin, mustahil. Siapapun sahabatnya tidak mungkin kita mengatakan itu. Maka tidak benar. Nah, kalau memang belajarnya belum selesai, baru nomor 1, berarti nanti harus diteruskan ke pembahasan berikutnya, nomor 2-nya dan berikutnya. Artinya nanti kan ada poin-poinnya bahwa ada beberapa
Dan betul bahwa yang diantara yang tidak taat kepada pemerintah itu ada yang masuk kategori khawarij. Tapi tidak, logikanya tidak dibalik bahwa semua yang tidak taat pasti khawarij. Nah, sama juga dengan yang ditaati. Yang ditaati itu siapa? Yang ditaati juga ada pemimpin yang ahlul haq, ahli ibadah, yang soleh, tapi juga ada yang tidak seperti itu. Bayangkan zaman khilafah dulu di Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Kita pernah baca dalam sejarah ketemu ada khalifah mabuk. Salat subuh 4 rakaat. Setelah selesai salat subuh 4 rakaat, kemudian tanya pada jamaahnya, gimana mau tak tambah lagi? Terus gimana nih? Ada khalifah, ada gubernur yang membunuh para ulama. Artinya tidak semuanya tingkat kesolehannya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz. Enggak semuanya di level itu, tapi juga enggak semuanya buruknya. Nah, ini artinya mau tidak mau kita masuk ke bahasan-bahasan seperti itu dan tidak mungkin kita hindari. Bahkan cirinya fikih muamalah itu adalah mengkaji bahasan-bahasan lalu menyesuaikan dengan tema yang sedang ada dalam konteks kekinian dan kedisinian. Kalau kita bicara politik, tidak mungkin Islam tidak bisa membahas dan tidak bisa menjadi solusi untuk politik kekiniannya. Sama juga dengan ekonomi dan semua bagian dari kehidupan kita. Karena Islam syariat yang bisa masuk kepada semua bagian kehidupan kita. Masa cuma urusan pakai sendal aja diatur? Ya, masuk kamar mandi kanan atau kiri dulu cuma diatur. Apalagi masuk istana. Ya. Masuk nggak diatur deh. Masuk kamar mandi saja diatur. Ada masuk kamar mandinya tangan, kaki kiri apa kaki kanan, terus doanya apa? Terus termasuk pakaian. Masuk kamar mandi, maaf ini tempat yang tidak terhormat. Masuk kamar mandi, pakaian kan diatur. Salah satu adabnya nanti silakan membaca kalau yang punya buku ensiklopedi salat ada 22 adab masuk kamar mandi yang berhubungan dengan buang hajat. Salah satunya adalah kalau mau melepas pakaian atau membuka aurat nanti sampai masuk dalam kamar mandi. Atau kalau nggak ada kamar mandi, tempat yang yang kira-kira agak menjauh dari pandangan orang. Kalau anak kecil kita bisa maklum ya, anak 2 tahun buka celananya dari sini kamar mandinya masih 10 meter gitu, itu bisa dimaklumi. Tapi kalau anak semester 2 kan nggak mungkin itu. Tidak bisa dimaklumi yang seperti itu. Ini cuma masuk kamar mandi diatur adabnya sampai seperti itu. Kalau masuk kamar mandi diatur, nggak mungkin masuk istana pemerintahan nggak diatur. Ya pasti ada rambu-rambunya. Masalah kita belum belajar, nah itulah kesempatannya. Sehingga kalau kita tidak mungkin membawa itu membawa agama masuk ke wilayah-wilayah tersebut. Ya, duduk, berdiri, berbicara, berpakaian. Sampai ini jawaban poin terakhir untuk jawaban pertanyaan tadi. Ada pesannya salah seorang ulama salaf dulu begini. In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar faf'al. Jika kamu bisa tidak menggaruk kecuali dengan asar, ada contohnya, ada tuntunannya, maka kerjakan. Ada cuma nggaruk aja. Gimana caranya nggaruk? Kalau ada tuntunannya, maka kerjakan. Bisa tuntunannya dari Quran, bisa dari hadis, atau bisa melihat kebiasaannya orang-orang soleh. Makanya pesannya Fudail bin Iyad apa? Sebaik-baik, ya, seburuk-buruk ulama adalah yang datang ke penguasa. Sebaik-baik penguasa adalah yang datang ke ulama. Itu artinya apa? Beliau sudah membahas itu ratusan tahun yang lalu karena beliau melihat fenomena itu. Jadi beliau bukan hidup sekarang ya, ini hidupnya sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan beliau menyampaikan itu, termasuk Al-Ghazali juga dalam Ihya Ulumuddin-nya dan sekian banyak ulama. Yang itu tidak mungkin kita hilangkan hanya karena sekarang ini sedang sedang sensitif ya. Ya tentu masalah cara menjelaskannya itu nanti poin yang berikutnya. Tapi tidak mungkin kita tidak membawa politik ke semua aspek kehidupan kita. Itu ya, Allah. Jazakallah Ustaz. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
apabila kita dihadapkan pada hanya dua Dua pilihan. dalam memilih pemimpin, Ustaz. Pilihan pertama itu pemimpin yang kuat dan amanah tapi kafir. Pilihan kedua non kafir yang kuat tapi tidak amanah. Saya harus pilih yang mana, Ustaz? Syukron, jazakallah khair. Ya, ini ada yang menarik, ada istilah non kafir. Jadi terus terang isu itu pernah juga ramai dibicarakan di MUI dan sempat ditanyakan juga. Sebenarnya sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya karena istilah itu sempat ramai dan ada pertanyaan yang sampai sekarang belum mendapatkan jawaban yang jelas terkait dengan dua hal. Pertama, apa latar belakang membahas itu? Apa latar belakangnya? Karena biasanya begini, kalau sebuah bahasan dikaji di tingkat nasional, kemudian dikaji dalam level yang besar seperti itu, pasti ada latar belakang kenapa itu perlu dibahas. MUI dulu pernah membahas tentang hukum rokok. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya diantaranya adalah permintaan dari Kementerian Kesehatan. Minta fatwa dari MUI apa hukum rokok. Itu jelas latar belakangnya. Yang kedua, ketiga dan seterusnya ada latar belakang yang melatar belakangnya kenapa itu dibahas. Nah, yang menarik adalah ketika bahasan tadi yang ramai dengan istilah non, karena jadi susah semua itu ya. Mau nyebut ada anjing ini non kucing gitu kan. Ya, ada iblis berarti non malaikat ya. Nanti berarti mereka yang non muslim ini akan masuk ke non surga dan mereka yang masuknya non stop ya. Itu kan susah semua, kita harus pakai non semua itu ya. Sementara sebenarnya yang pertama tadi itu sebenarnya latar belakangnya apa sih ya, itu dibahas. Karena dari kemarin-kemarin juga sudah nggak ada masalah gitu. Saya kebetulan hadir di musyawarah besar umat beragama yang diadakan oleh UKP, Utusan Khusus Presiden, Dialog Antar Agama dan Peradaban. Saya ikut musyawarah besarnya dan bahkan pada tim perumus di Komisi 2 bidang kebinekaan saya ketua komisinya, mewakili umat Islam. Ada perwakilan dari Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu. Jadi saya juga yang termasuk membacakan hasil putusannya. Nah, hanya putusan tentu di sidang komisi yang dibacakan di sidang pleno. Dan tidak mempersoalkan tokoh-tokoh dari umat beragama terkait dengan penggunaan istilah-istilah yang ada dalam masing-masing agama. Ketika itu disampaikan di ruang-ruang yang memang itu tempat penyebaran ajaran agama masing-masing. Misalnya umat Islam menyampaikan di pengajian, umat Islam menyampaikan di masjid. Lalu menggunakan istilah itu ya nggak ada masalah. Menggunakan ini istilah Muslim, kafir, mukmin, musyrik, dan istilah-istilah yang lain itu nggak ada masalah. Sama juga dengan di tempat yang lain, tempat ibadah umat agama lain, ada yang menamakan umat yang berbeda dengan mereka disilahkan dengan domba-domba yang tersesat atau dengan istilah-istilah yang lain. Dan kita nggak perlu marah karena itu memang istilah yang ada dalam agama masing-masing dan itu bentuk kita saling menghargai. Bahkan yang jadi pertanyaan adalah pernah nggak kita menemukan kasus, kalau ini bicara latar belakang, pernah nggak menemukan ada kasus di lapangan, ada orang yang hidup seperti yang sekarang ini kita jalani. Saya kebetulan punya tetangga depan rumah, agamanya 3, satu rumah, bapaknya Islam, ibunya Kristen, anaknya Hindu. Ya. Nah, tapi ya biasa aja dan nggak pernah warga di kampung, ya bukan cuma saya dan sekeluarga, tapi juga warga di kampung nggak pernah yang Muslim manggil Fir, ya atau apa ya Mas Fir, ya kebetulan namanya bukan Firman juga, ya kan nggak pernah kita mengatakan kafir gitu kan, nggak pernah nyebut juga agamanya, misalnya namanya Agus kafir atau kafir Agus atau gimana gitu nggak, ya pakai Agus aja, Pak Agus, Mas Agus, biasa aja. Dan saya sempat cari di beberapa tempat termasuk di pengajian ini, pernah nggak seumur hidup kita memanggil orang kafir lalu kemudian ketemu papasan Fir atau kafir atau apa yang mas kafir atau mbok kafiroh gitu ya kan, kafiroh kan perempuan, kalau kafir laki-laki ya, kalau mbok kafiroh kan yang kafir. Tapi
saya belum pernah menemukan dan itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya pertanyaan latar belakangnya, kemudian itu dibicarakan dalam konteks apa? Kalau dalam konteks kehidupan bermasyarakat kita tidak pernah menemukan kasus itu. Jadi sebenarnya ada apa ini? Kalau kemudian, jadi maaf ini saya menanggapi ini karena saya juga tanya pada beberapa bapak-bapak kita, ustadz-ustadz kita di MUI Pusat terkait dengan isu ini. Hanya bukan cuma bicarakan di luar tapi juga di MUI Pusat. Nah, kemudian pertanyaannya tadi terkait dengan pilihan pemimpin tadi. Sebenarnya begini, pilihan pemimpin tadi kita mengkajinya dari sisi apakah memang kondisi itu yang ditanyakan itu nyata ada di kondisi kehidupan kita ini di tanah air. Karena begini, para ulama lebih menyarankan pertanyaan itu diarahkan kepada yang bermanfaat untuk kehidupan kita daripada kita membahas sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Sama seperti gini, ketika ada yang tanya, Ustaz, gimana hukumnya atau gimana caranya sholat kalau berada di pesawat ulang-alik? Pertanyaannya gimana wudhunya? Yang kedua nanti sholatnya menghadap kemana? Kan itu hampa udara kan, nanti sholatnya bisa muter, rukuk bisa nggak karuan gitu, artinya menghadapnya ke mana? Itu gimana? Apa jawabannya? Jawaban beberapa ulama sederhana. Jawabannya sederhana sekali. Beliau bilang nanti kalau mau berangkat tak jawab. Ya, kalau mau berangkat nanti tak jawab. Karena apa? Karena yang nanya juga bukan astronot. Iseng banget gitu yang nanya begitu. Artinya kalau memang nanti antum mau berangkat nanti tak jawab nanti. Tapi kalau di sini nggak ada yang astronot, lalu apa manfaatnya? Sebab gini, yang perlu kita ketahui itu ada yang lebih penting dari itu. Kan gitu. Kalau kita cuma bertanya sesuatu yang berandai-andai, seandainya begini, waktu kita habis. Sementara ada yang sudah jelas-jelas di depan mata, ada yang nyata, dan ada yang harus dapatkan jawaban. Ini harus diprioritaskan daripada kita membahas yang seperti itu. Sama dengan nanti misalnya cari gimana kalau seandainya nanti suatu saat Ka'bah itu naik ke langit, ya. Terus nanti kita sholatnya kemana? Ya. Kan bisa aja nanti suatu saat nanti wah, jadi susah juga kalau mau kita berandai-andai yang sebetulnya kita bicara yang ada aja di depan mata. Nanti kalau memang diperlukan, tidak usah khawatir. Insya Allah para ulama ada yang memang bertanggung jawab untuk memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan kondisinya masing-masing, kondisi zamannya. Jadi masing-masing zaman ada ulama-ulamanya untuk bertugas memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Gimana orang yang sholatnya musim dinginnya lebih panjang, musim dinginnya lamanya luar biasa, malamnya sampai sekian jam. Itu Ramadannya gimana? Kan setiap tahun kita gitu dapat informasi Ramadan terpanjang tahun 1439 Hijriah yang lalu di negara ini. Ramadan terpendek artinya yang siangnya panjangnya luar biasa di negara ini sampai 18 jam sampai sekian jam. Nanti gimana hukum puasanya? Nah, nanti ulamanya biar yang jawab. Jadi nggak usah khawatir yang seperti itu nanti. Lebih baik kita menjawabnya yang konkret. Nah, terkait dengan pertanyaan ini sebenarnya kerja sebagian ustadz-ustadz kita dan timnya yang kemudian waktu itu munculkan yang namanya belakangan muncul dengan nama GNPF MUI. Jadi sebenarnya ada tim Kalibata, MPJ Majelis Pelayan Jakarta dan beberapa tim yang lain yang mereka memang intens berdiskusi termasuk menjawab pertanyaan tadi. Tentu menjawab pertanyaannya bukan cuma dalam tataran wacana, tapi juga apa langkah-langkah konkretnya. Karena muncul pertanyaan, pilih mana pemimpin kafir tapi tidak korupsi dan baik hati, tutur katanya sopan, tidak bermulut jamban gitu ya. Dengan kan begitu ya, baik, tutur katanya baik ya. Iya. Dengan pemimpin yang Muslim tapi korupsi. Waktu itu Mara Ustadz berpikir ini dijawabnya bukan cuma karena ini wacana, dijawab dengan wacana, bukan. Tapi akhirnya apa? Akhirnya kita perlu berpikir mencari dan mengumpulkan orang-orang yang Muslim dan tidak korupsi.
Nah, begitu dilakukan penjajakan kesekian banyak tokoh, kesekian banyak putra-putra terbaik bangsa ini, kemudian dimunculkan beberapa tokoh, lalu ada mereka komentar lagi, wah kalau kebanyakan gini malah kita pusing, nanti milihnya yang mana? Lah, enggak, kita cuma menjawab itu tadi. Kan jawabannya tadi, jawab pertanyaan tadi, pilih yang mana? Seakan-akan tidak ada muslim yang tidak korupsi, muslim yang amanah, muslim yang kuat, seakan-akan betul-betul tidak ada sama sekali. Nah, maka dijawab dengan jawaban yang dalam bentuk bukan cuma beradu argumen atau wacana, tapi ini loh, kita bisa sodorkan ada beberapa contoh. Dan bahkan justru belakangan kan jadi ketahuan yang dikampanyekan tidak korupsi ternyata ya daftar kasusnya di KPK kan bisa dilihat ada berapa kasusnya. Kalau ingin baca jangan cuma di media sosial di koran, tapi coba putusan atau yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di KPK, di pengadilan. Kan nanti terlihat bahwa orang ini pernah disebutkan namanya dalam kasus korupsi di beberapa tempat. Nah, ini kan berarti bermasalah. Dan ternyata masalahnya bukan cuma satu, cuma dua, dan yang luar biasa adalah sampai ternyata BPK pun itu sebagai lembaga negara sudah menyatakan itu. Artinya betul-betul terbukti sudah kafir, korupsi lagi. Ya. Nah, akhirnya kita membuktikannya dengan itu. Jadi tidak membuktikannya dengan wacana, dijawab dengan wacana. Jadi karena kalau kita cuma beradu wacana itu bisa capek dan nggak memberikan, ya bisa jadi debat kusir dan nggak memberikan solusi yang terbaik untuk bangsa kita ini. Mungkin itu. Ya, mungkin saya sedikit nambahi, kalau di dalam ilmu komunikasi pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak apple to apple. Benar kata Ustadz tadi, selama ada pemimpin yang muslim, dia baik dan tidak korupsi, kenapa enggak itu saja? Jadi pertanyaannya tuh memang itulah salah satu ciri-ciri dari Ghazul Fikr. Jadi kalau kita tidak cermat untuk menanggapi pertanyaan itu, untuk mencermatinya, kita bisa terjebak dalam kosakata-kosakata yang memang itu tidak apple to apple. Mungkin seperti itu kalau di ilmu komunikasi. Alhamdulillah kita sudah menunaikan ngaji kita pada malam hari ini. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan doa penutup majelis dan bacaan hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfirullah.